Tes, terdengar suaranya Ibu Tiara? Dengar. Oke. Jaringannya kok. Assalamualaikum Pak Hakun. Waalaikumsalam Bu Isma. Masih menunggu Pak, anak-anak masih istirahat. Iya, sudah nyoba ke rekod? Sudah, ini sudah saya ya? mulai Pak. Oke ya. Itu keren tuh Anwar ada yang di lapangan segala. Iya, kebetulan. Ya, enggak apa-apa, yang penting tetap ngeling. Nah, Oh itu iya. yang menjadikan yang menarik. Oke, Bapak. Ini observernya Pak Eko sama Pak Hamam sudah di kontak Bu Isma? Oke. Oke ya.
Assalamualaikum Pak Hamam, Pak Eko. Terdengar suaranya Ibu anak-anak? Dengeran Bu. Ya, ya.
Assalamualaikum Pak Imron. Bisa dimulai untuk Pak Hakun. Silakan Bu. Oke, Ya silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 10 TKJ 1, Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Untuk mengikuti PJJ pada hari ini, apakah kalian sudah siap? Siap, Ya, Bu. Bu. Oke, baik. Untuk berikutnya, sebelum Ibu menyampaikan ke materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat terserap dengan baik. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Mari kita memulai pelajaran ini, kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Mas Radeng atas memimpin doanya. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Baik. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Selanjutnya, bahwasannya kita hidup di era modern seperti ini pasti banyak tantangannya. Sangat-sangat berat loh tantangannya. Di mana dunia kerja ini pun sangat ketat sekali persaingannya. Maka dari itu kalian harus rajin-rajin belajar. Harus semangat, jangan bermalas-malasan. Karena yang namanya kesuksesan itu tidak dapat diperoleh secara instan. Baik anak-anak, tetap semangat ya, siap menerima pembelajaran hari ini. Siap, Bu. Ya, Bu. Semangat. Oke, Siap-siap. tuh itu yang saya minta semangat dari kalian ya. Oke,
Yang hadir di sini silahkan nanti kalian mengisi daftar absensi yang sudah Ibu sediakan di Google Form. Linknya sudah Ibu saya share. Namun sambil kalian mengisi absensi, Ibu kepingin melihat wajah kalian di Gmeet ini ya. Suaranya juga, apakah suaranya Ibu ini bisa terdengar dengan jelas. Tiara? Hadir, Bu. Hadir. Kok tidak tampak ya? On cam-nya dong. Sudah di-on kan kameranya? Ya, Bu. Sudah. Oh, berarti ini jaringannya ya. Untuk Aji? Hadir Bu, hadir. Hadir. Aisyah? Hadir, Bu. Hadir. Baik. Apakah hari ini ada yang izin atau apa gitu untuk ketua kelasnya, Mas Radeng? Oh iya Bu, tadi Afif sudah WA saya kalau sedang sakit. Oh ya, terima kasih atas infonya. Mudah-mudahan besoknya Afif lekas membaik ya, bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih Mas Radeng atas infonya. Baik, untuk mereview pertemuan minggu kemarin, yaitu pertemuan perdana. Karena kalian termasuk adalah siswa baru. Jadi kemarin kira-kira ke materi apa ya? Mungkin materi perkenalan saja ya? Iya. Iya benar ya? Iya Bu. Iya. Sebagai permulaan dari pembelajaran hari ini, bisa coba sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk lurus, berbentuk lingkaran maupun berbentuk segitiga. Aji? Saya Bu. Ya. Benda yang berbentuk lurus itu penggaris Bu. Ya, Yang berbentuk lingkaran itu dinding. bagus. Yang berbentuk Untuk yang lingkaran lainnya? seperti ini. Aisyah, yang berbentuk Saya, Bu. segitiga kira-kira apa, Nduk? Yang berbentuk segitiga yaitu gantungan baju, Bu. Dan kebetulan penggaris saya juga berbentuk segitiga siku, Bu. Oh ya, bisa. Nah, seperti apa yang sudah disebutkan oleh teman kalian tadi, hari ini kita akan belajar unsur-unsur tata letak desain grafis. Ada yang tahu apa itu desain grafis? Saya, Bu. Ya, silakan untuk Aisyah. Aisyah. Tiara, Bu. Oh, Tiara. Mohon maaf. Ya, silakan Tiara. Bu, wifi ini Bu, aja dimatikan, Bu. Desain grafis yaitu metode penyampaian pesan secara visual, teks, dan gambar dari komentator ke audiens, Bu. Oh, ya, bagus. Seandainya ada beberapa kategori, kira-kira ada yang bisa menyebutkan untuk kategori desain grafis? Bu, minta tolong. Printing Bu. Iya, sebutkan. Cover buku, Iya. majalah, sama platform. Ya, bagus. Apa yang kalian sebutkan itu sudah semuanya benar ya untuk Mas Dava sama Mbak Tiara. Oke, kita ke materi.
presentasinya Ibu ini bisa dilihat apa sudah tampil? Sudah, Bu. Ya. Jelas. Jelas, Bu. Nah, dari apa yang disampaikan dari Mbak Tiara serta Mas Dava tadi, di sini diharapkan nantinya siswa dapat menjelaskan definisi tata letak dalam desain grafis. Kemudian, siswa dapat membedakan apa itu garis, apa itu ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Selanjutnya, siswa di sini harus dapat menerapkan unsur-unsur tata letak desain grafis. Yang selanjutnya, itu diharapkan siswa dapat mendemonstrasikan apa itu unsur-unsur tata letak desain grafis. Selanjutnya, kita mulai saja ya. Apa itu unsur tata letak desain grafis? Unsur-unsur tata letak desain grafis adalah bagian-bagian yang terpisah, yang selanjutnya untuk ditata dan diletakkan pada suatu ruang bidang tertentu. Jika Ibu menyebutkan unsur tata letak desain grafis, itu apa aja sih? Salah satunya adalah garis. Pasti kalian tahu apa itu garis dan bentuknya. Selanjutnya, apa sih definisi dari garis itu sendiri? Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Saya, Bu. Ya, Aisyah? Titik yang saling berhubungan, Bu. Oh, bagus. Nah, ini. Garis adalah merupakan unsur-unsur tata letak dalam desain grafis yang pertama. Ya, apa yang disebutkan dari Aisyah tadi itu sudah benar. Di sini Ibu jelaskan lebih rinci, di mana garis adalah rangkaian titik-titik yang tersusun dalam pola tertentu dan saling terhubung satu sama lainnya. Contohnya, yaitu nih. Sampean lihat sendiri ya, di sini ada garis mendatar, kemudian ada garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis silang, garis sejajar, ada yang bentuknya seperti spiral, ada yang rumput. Untuk unsur tata letak desain grafis yang kedua, yaitu ilustrasi, di mana gambar ilustrasi ini merupakan unsur tata letak 2 dimensi, di mana tujuannya adalah untuk memperjelas suatu maksud atau pesan suatu produk. Ini bisa dilihat ya di contohnya ini merupakan salah satu bentuk unsur tata letak desain grafis ilustrasi. Dia menggunakan unsur 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk selanjutnya, ini adalah unsur tata letak desain grafis yang ketiga, yaitu tipografi. Di mana tipografi ini mengandung penataan huruf, sehingga penyebarannya tersebar pada ruang-ruang yang tersedia. Selanjutnya, yaitu yang keempat, yaitu warna. Warna di sini merupakan unsur seni dan desain yang pertama kali membuat orang tertarik. Tanpa warna, mungkin produk yang dihasilkan atau desain grafis nanti tidak akan menimbulkan tertariknya audien atau customer yang melihatnya. Untuk unsur warna nanti, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik. Untuk selanjutnya, unsur tata letak dalam desain grafis yang kelima, yaitu
gelap, terang. Di mana keadaan ini suatu bidang dibedakan dengan warna tua itu gelap, warna muda berarti terang. Fungsinya tentunya supaya bisa menampilkan kesan kedalaman suatu objek. Kemudian membuat efek benda 3 dimensi dan visualnya akan terlihat sangat dramatis. Untuk selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur di sini merupakan permukaan suatu benda. Mungkin tekstur ini juga merupakan unsur yang sangat penting karena pada permukaan benda akan membawa dampak pada hasil karya yang lebih artistik. Dan untuk unsur tata letak selanjutnya yaitu ruang. Ruang di sini di dalam grafis itu merupakan cerminan dari komunikasi sehingga dapat dirasakan adanya kesan 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, dalam pembuatan desain grafis kita pasti menggunakan software aplikasi pendukung lainnya. Karena tanpa aplikasi ini, dasar desain grafis tidak akan bisa dibuat dengan sempurna. Salah satunya yaitu software Adobe Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, 3D, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, dan lain sebagainya. Di dalam penggunaan software desain grafis itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Atau kita harus menyesuaikan antara software yang dengan pekerjaan desain grafis yang akan kita buat. Contohnya seperti apa? Kalau Adobe Photoshop ini biasanya digunakan oleh seorang yang berprofesi sebagai fotografer. Untuk software 3D Studio Max ini digunakan untuk pembuatan efek 3 dimensi. Sedangkan untuk Microsoft Paint di sini biasanya sudah diperkenalkan di tingkat SD ya, biasanya digunakan untuk aplikasi menggambar secara teknologi, sehingga apa yang digambar anak-anak tersebut bisa membuat mereka tertarik dibanding dia harus melukis di buku gambar. Nah, dan mungkin masih banyak sekali loh software-software desain grafis lainnya. Kalian bisa nanti mencari sumber informasi selanjutnya baik di buku-buku desain grafis maupun di internet. Dari apa yang Ibu sampaikan ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Atau apa sudah paham? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Untuk yang lainnya? Haji? Paham, Bu, paham. Untuk yang sedang di jalan itu ya, Dini ya? Dini, apakah bisa mendengar Ibu? Mendengar, Bu. Mendengar, Bu. Bisa dipahami ya? Ya. Ya. Kalau kalian kurang jelas dalam apa yang Ibu sampaikan di sini, itu ada link yang Ibu sampaikan di WA-nya ya. Materinya kalian bisa baca-baca sendiri ya.
Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Ini sudah Ibu bagi ya pada pertemuan kemarin. Untuk kelompok 1 itu terdiri dari Radeng, Nofri, Ragil. Untuk yang kelompok 2 itu terdiri dari Tiara, Aisyah, Fitra, dan Nova. Untuk kelompok 3, Aji, Dava, Fitra. Ada lagi yang belum saya sebutkan ini untuk kelompok 3? Aji? Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Ya. Bagus. Nah, dari masing-masing kelompok di sini Ibu tampilkan ya untuk dari 3 jenis pertanyaan ini. Yang nomor 1 itu adalah apa yang dimaksud dengan poster. Kemudian kalian sebutkan kegunaannya. Untuk yang nomor 2, ini adalah kalian diminta untuk mencari perbedaan gambar dari poster di bawah ini. Ya, ini ada 2 gambar loh, ya. Untuk gambar 1, ini jenis poster apa, sedangkan gambar yang nomor 2, ini jenis poster apa. Dan soal yang ketiga di sini, ini ada gambar apa, Le? Ada gambar apa ini kira-kira, Radeng? Di soal nomor 3. Gimana? Apa, Le, Radeng? Ini termasuk jenis Tenggo, Bu. Oh, tenggo, ya. Ini merupakan jenis makanan ya. Makanan ringan. Nah, dalam mendiskusikan kelompok ini, Ibu sudah share link LK1 ya. Nah, di situ sampean bisa lakukan diskusi dengan kelompok kalian. Pendapat kalian bisa sampean terapkan atau tuangkan di LK1. Sudah di download nak dari WA? Seperti ini, Ibu tampilkan Sudah, seperti ini. Iya, kelihatan? Sudah. Ya, kelihatan. Kelihatan. Baik. Ini nama kelompok kalian, silakan diisi ya, nama pesertanya dari teman-temannya, kemudian kelasnya. Untuk KD seperti apa yang telah Ibu jelaskan tadi ya, ke indikatornya serta tujuan dari pembelajarannya. Sedangkan alat yang digunakan ini bisa laptop atau komputer atau HP. Di sini kita tentunya nanti presentasinya tetap di Gmail ya. Dan bahannya ada di lembar kerja. Kalau sudah di-download, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Bisa diterima atau ada yang kurang jelas nak dari tugas diskusi ini? Sudah jelas. Jelas. Yang lainnya untuk kelompok 1, Radeng, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2, Mbak Tiara.
Ada yang kurang jelas, Nak? Sudah sangat jelas, Bu. Ya. Yang 3, Ibu Arab sudah jelas ya, yang kelompok 3? Aji? Jelas Bu, jelas. Mana? Kurang keras lah. Jelas. Tidak terdengar suara kamu. Jelas Bu, jelas. Oh, jelas. Ya. Silahkan ya, kalian diskusikan. Kita break 30 menit dari sekarang. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti kita kembali ke sesi berikutnya setelah 30 menit. Nanti Ibu minta kelompok perwakilan dari kelompok masing-masing untuk presentasi. Nggih? Bisa nggih? Baik. Yuk, kita break dulu ya. Silakan didiskusikan dulu. Oke Bu. Baik anak-anak, kita sudah masuk 30 menit ya. Halo? Untuk kelompok 1, bisa Ibu lanjutkan untuk sesi selanjutnya? Kelompok 1, Radeng. Kelompok 2, Tiara. Hadir, Bu. Hadir. Sudah selesai, Nak, untuk diskusinya? Sudah, Bu. Ya, untuk kelompok 3, Aji.
Sudah, Bu. Sudah. Tinggal kelompok 1 ini belum konfirmasi lagi. Untuk Radeng, kelompok 1. Sudah selesai nak diskusinya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Baik. Bisa dimulai ya hasil diskusi kalian? Bisa dilanjutkan? Oke. Sudah, Bu. Nah, ini dari kelompok berapa ya yang mau presentasi? Kelompok 1, Bu. Oh ya. Silakan Radeng. Baik, Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami, jawaban nomor 1. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Tujuannya untuk memberikan informasi. Untuk selanjutnya soal 2. Apa itu, Nak? Bisa dijelaskan agar teman-temannya tahu? Untuk Radeng, bisa dengar Ibu? Teruskan, Iya, Nak, Bu. presentasinya teruskan. Tadi hanya sampai di soal nomor 1. Oh, iya, Bu. Jawaban soal nomor 2, Bu. Ya. Gambar 1 termasuk jenis poster iklan kampanye saat masa pilkada. Gambar nomor 2 termasuk jenis poster iklan lingkungan yang mengajak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini jawaban yang kedua, Bu. Jawabannya iya, karena bungkus kemasan Tenggo tersebut mengandung unsur-unsur tata letak desain grafis. Ya. Terima kasih untuk Radeng. Untuk kelompok 2, silakan bisa memberikan tanggapan atau menambahi dari hasil dari kelompok 1. Silahkan. Baik, Bu. Untuk posternya, saya rasa untuk tambahan bisa mengajak dan mengimbau banyak orang. Untuk Tiara, bisa ditampilkan, Nak, presentasinya, hasilnya, bisa? Ya, Bu. Ya. Untuk nomor 1, untuk tambahan, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Iya. Bisa mengajak Mm-mm. banyak orang untuk melakukan sesuatu. Oh, gitu. Untuk nomor 2, gambar pertama, poster iklan kampanye yang bersifat tidak permanen, yang bisa sewaktu-waktu dicopot saat eventnya berakhir. Gambar iklan lingkungan, himbauan agar membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ini ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, mungkin di soal nomor 3 saja ya, untuk Aji. Ya, Bu. Letak desain grafis yaitu unsur garis, ilustrasi, tipografi,
warna gelap terang, tekstur, dan ruang. Sehingga kita mengetahui kalau di dalam kemasan itu adalah wafer Tenggo jenis makanan ringan. Ya, terima kasih. Untuk yang lainnya bisa enggak untuk menerima hasil diskusi dari kelompok ini, kelompok 3 yang khususnya di nomor 3, sesuai enggak ya? Apakah di dalam bungkus Tenggo ini termasuk dalam unsur desain grafis? Benar ya? Benar, Bu. Oh, benar. Kok sampean tahu ya kalau di sini itu termasuk wafer Tenggo? Dilihat dari mana? Dilihat dari mana? Iya, dilihat dari mana sayang? Kalau seandainya sampean tahu kalau bungkus yang di depan ini, gambar yang di depan ini dengan tulisan Tanggo itu adalah wafer Tenggo. Untuk Tiara? Iya. Karena sudah ada mereknya. Oh gitu, bagus ya. Tertera di bungkus. Oh ya, berarti di sini tetap termasuk ada unsur-unsur tata letak, salah satunya adalah tipografi. Iya, karena ini tulisannya sudah menandakan kalau itu adalah wafer Tenggo. Ya, sampean bisa bayangkan kalau seandainya di dalam produk makanan ini tidak ada unsur tata letak desain grafis. Kalian bisa membayangkan nggak kalau bungkus atau kemasan dari makanan wafer itu hanya plastiknya berwarna hitam? Kalian apakah bisa langsung mengira kalau di dalam buntelan itu, bungkusan itu, atau kemasan itu yang berplastik hitam itu kalau Tenggo? Bisa dibayangkan enggak kalau tidak ada unsur tata letak desain grafis? Radeng, bisa enggak? Jelek Bu bentuknya. Jelek. Nggih. Berarti mangane dalam unsur dasar desain grafik di sini tentunya sangat-sangat dibutuhkan ya. Baik, dari kesimpulan diskusi ini di soal yang nomor 3 kalian sudah paham ya? Paham. Untuk dari soal yang nomor dari soal yang nomor 1 tadi, dari kelompok 1 itu tujuannya adalah hanya untuk memberikan informasi. Itu sudah benar, saya anggap sudah benar ya. Hanya saja tadi sudah ditambahi oleh Mbak Tiara ya, ditambahi kalau tujuan kegiatannya itu bisa mengajak atau menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu, sehingga yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut audiennya bisa tertarik ya. Untuk soal yang nomor 2 yang dijelaskan untuk kelompok 1 sama 2 bagus juga, di mana poster 1 ini adalah poster iklan kampanye, di mana di sini hanya momen-momen tertentu. Ya, munculnya kan pada momen-momen tertentu ya. Iya. Poster yang bentuknya di gambar nomor 2 yang pertama itu bentuknya benar ya, iklan kampanye tadi ya. Benar Bu. Nah, di mana nanti poster itu nanti bisa dibongkar jika momennya nanti sudah selesai. Bagus.
Dari hasil diskusi ini, saya rasa kalian sudah sangat-sangat memahaminya. Ada pertanyaan untuk yang lainnya? Tidak ada, Bu. Bagus. Silakan untuk Aji, presentasinya bisa dikeluarkan. Nah, untuk sesi selanjutnya, yaitu post-test, di mana post-test ini harus kalian selesaikan ya dalam waktu kurang lebih 30 menit dari soal 5 atau hanya 20 menit saja ya. 20 menit saja, linknya Ibu bagi. Sebentar ya. Silakan kalian klik link yang Ibu bagi di WhatsApp kelas daring 10 TKJ. Apakah benar itu isinya post-test materi KD 3.1? Silakan. Benar, Bu. Benar. Semuanya sudah terbuka? Untuk Radeng? Ya, Bu. Sudah mengaksesnya, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Untuk yang lainnya yang belum bisa mengakses? Tidak ada ya? Oke. Silahkan kalian kerjakan post-test itu. Soalnya ada 5. Waktunya saya beri 20 menit. Silahkan kalian kerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan japri Ibu ya, atau ditanyakan di Gmeet ini.
Ayo, silakan dikirim kalau sudah selesai. Sudah dikirim, Bu. Yuk, baik. Terima kasih. Hanya ada 1, 2, 3, 4. Yang lainnya mana ini? Masih ada waktu 5 menit lagi. Oh, mohon maaf ya anak-anak, ini ada kesalahan teknis dari Ibu, di mana dalam post-test ini Ibu tidak menyantumkan nama kalian. Jadi yang sudah mengirim ini tidak tampak ini, hanya skornya saja. Baik, diulangi lagi ya. Sebentar, tunggu saya eksekusi dulu. Nanti linknya saya share lagi. Oke? Sebentar ya, Nak ya. Bisa enggak kalian mengerjakan lagi di post-test materi 3.1, karena di situ tadi Ibu ada kesalahan tidak memasukkan nama siswa dan kelas, sehingga nanti hasilnya tidak diketahui itu skornya miliknya siapa. Coba sih bisa dilakukan pengisiannya lagi. Silakan dicoba ya anak-anak. Linknya sama, tetap sama, Nak.
Untuk Mbak Tiara, silakan lakukan post test lagi, Nak. Coba di refresh saja. Sudah? Baik, Bu. Iya. Bentar. Iya. Ini berlaku untuk semuanya ya. Silakan kalian lakukan lagi untuk post test materi 3.1. Karena tadi Ibu kelupaan. Bu, ini kelasnya gimana, Bu? Gimana? Di refresh Kelasnya saja. kan ada TKJ 1, TKJ 3.1 saja. Mana, Bu? Di 3.1, nah, link yang barusan Ibu berikan tadi. TKJ 1 ya, Bu? Ya. Kan itu tak tambahi ada nama siswa yang harus kalian isi. Kemudian kelasnya dipilih ya. Kita ada di kelas 10 TKJ 1. Silahkan. Kalau ada kesulitan, Sudah, Bu. sudah. Nah, tak lihat ya rekapannya. Sudah terkirim, Tiara? Oke. Ayo yang lainnya. Sampun. Ini yang sudah masuk, yuk Nofri, Tiara, Aci, Radeng, Dava. Untuk yang lainnya Dini sama Aisyah. Aisyah masih monitor. Kurang 1 nomor 5. Oh ya, santai saja ya Nak ya. Untuk Mbak Dini, bisa Nak untuk mengakses post test ini? Monitor Mbak Dini. Mbak Dini kok hilang ya? Mbak Dini. Apakah masih monitor dengan Bu Is? Masih monitor Mbak Dini. Masih belum semuanya loh ini. Ayo Aisyah, Dini.
Ada kesulitan untuk Mbak Aisyah? Mbak Aisyah, ada kesulitan nak untuk mengirimnya? Enggak. Sudah terkirim nak? Belum. Oh ya. Masih nomor 5, Bu. Oh ya, semangat ya. Baik. Sudah waktunya udah selesai ya. Untuk Aisyah, mohon maaf. Apakah sudah terkirim atau belum? Kalau belum, karena waktunya sudah lebih dari 20 menit, Ibu maafkan ya. Nih, biar bisa saya simpulkan dari hasil post test tadi yang sudah mengirimkan di sini, dan alhamdulillah banyak yang nilainya bagus ya, di atas 96. Ya, di sini ada Aji, Radeng, Dava, dan Tiara. Mungkin Nafri untuk nanti masih kurang ya nilainya. Nah, baik. Dari sesi yang terakhir ini, Ibu bisa menyimpulkan dari analisa pemahaman materi tadi, dan hampir sebagian sudah memahami. Untuk yang bagi siswa yang belum, nah, mohon maaf ya untuk Aisyah ya, karena waktunya sudah selesai. Ini adalah hasil dari, oh sudah Aisyah, oh bagus. Bisa dilihat dari tampilan Ibu ini nak, nilainya kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya. Untuk nilainya yang di bawah 7, mungkin nanti bisa belajar lagi ya. Di situ ada materi yang sudah bisa diakses. Silakan
Atau nanti bisa bertanya-tanya dengan temannya atau dengan ibu sendiri ya. Untuk Nofri ya nak ya. Untuk selanjutnya kalian bisa menyimpulkan dari hasil apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan untuk Aisyah dibaca apa yang Ibu tampilkan di sini. Mbak Aisyah. Iya. Ya, bisa nak untuk membaca kesimpulan pada materi hari ini? Silakan. Bisa. Ya. Kesimpulan agar desain yang kita hasilkan menarik mata atau audiens, ada beberapa unsur yang harus dipelajari, yaitu unsur-unsur tata letak dalam desain grafis, sehingga desain yang kita buat akan tampak lebih menarik. Ya, terima kasih untuk Mbak Aisyah. Kita beri aplaus ya untuk kalian yang belajar hari ini yang mendapatkan nilai terbaik. Ya, silakan beri aplaus untuk teman kalian yang mendapatkan nilai di atas 9. Yuk. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang unsur tata letak desain grafis, yaitu warna. Namun, sebelum kita akhiri di sini, Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian tadi dari awal sampai akhir ada yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Halo, bisa dengar Ibu? Apakah sudah lelah hari ini? Bisa. Oh ya, mohon maaf ya jika tadi Ibu ada kesalahan sedikit. Ya. Ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Mas Radeng bisa dipimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Sampai ketemu minggu depan dengan waktu yang sama. Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yuk. Bisa untuk meninggalkan kelas ini, Nak. Radeng bisa meninggalkan. Ya, alhamdulillah sudah terlewati ya. Sebenarnya waktunya sampai jam berapa? 12.20. Pak Nobul. 12.20. 12.20 ya. Kalau yang jadwalnya Pak Akun sampai jam 12.40 nggih. Apa manage waktunya mungkin, tetapi secara keseluruhan sudah jauh beda ya saat peer teaching. Benar nggak Pak Eko? Sip Pak, sip. Baik, kalau gitu silakan Pak Eko diulas dulu. Monggo. Oke.
Terima Komentari dulu. kasih Pak Akun. Oke. Mohon izin Pak Akun, Pak Imron, Pak Amam, mohon izin. Dan untuk Bu Isma, mohon maaf. Saya mohon izin juga untuk memberikan beberapa masukan mungkin dari catatan yang bisa saya berikan di sini. Untuk yang catatan pertama, mungkin tentang pengkondisian ruangan jenengan terutama pembelajaran. Tadi masih ada banyak sekali penampakan di belakang jenengan tadi kelihatannya. Ya itu aja. Kemudian untuk mungkin di ketika menampilkan slide tadi sudah bagus. Kemudian cuma ada beberapa mungkin di tadi di soal kalau salah di soal tadi ada sedikit kalimat menurut saya yang kurang pas tadi, yang soal kedua kalau salah tadi perbedaan. Nah itu ada jenis perbedaan tadi, ada perbedaan poster. Kalau perbedaan poster kalau penangkapan saya, wah banyak sekali perbedaan, baik tulisannya itu beda, tapi kata tadi ada. Kalau kita jenis, nah itu mungkin bisa lebih spesifik lagi seperti itu. Wah, Bu Isma ya. Kemudian untuk diskusi tadi jenengan kasih waktu 30 menit. Nah ini kalau kita memberikan diskusi 30 menit, kemudian tanpa aktivitas juga akhirnya pengelolaan kelasnya ya vakum, nggak ada interaksi lah, kurang interaksinya. Kemudian juga seperti saya kemarin juga interaksi antar siswa waktu presentasi itu juga kurang. Jadi seperti kemarin yang dibilang Pak Akun dan masukan untuk saya kemarin, istilahnya ada tanya jawab. Kalau namanya diskusi ada tanya jawab antar siswa. Nah ini tadi juga masih kurang. Kemudian kalau kita melihat dari sintak RPP-nya Bu Isma mungkin sama dengan saya, discovery learning mungkin ya? Iya, sama Pak. Nah ini ketika kita mengadakan diskusi, itu apakah kita anak-anak diskusi itu untuk pencarian sebagai bahan untuk mencari diskusi itu apa? Itu ada sintaknya sendiri. Nggak salah itu. Bahannya kalau nggak salah bahannya perlu apa aja, internet seperti itu, apa modulnya itu juga disebutkan, bisa nyari di mana. Itu juga salah satu dari sintak discovery learning kalau nggak salah di situ. Yang lihat lagi di situ. Mana saya baca seperti itu. Kemudian kalau tipeknya sudah sip, sudah bagus, cuma ada kesalahan ya teknis tadi. Oke, Pak. Persiapan post-testnya tadi, persiapan post-testnya tadi. Saya kira jenengan sudah persiapan wis muateng, wis disiapkan awal-awal jauh-jauh hari. Saya kira sudah siapkan sama seperti kita juga. Ternyata dong-dongnya hari hanya ada aja yang kurang. Itu juga sebagai catatan untuk saya juga, dan seperti itu. Untuk secara keseluruhan saya kira sudah cukup bagus. Tadi ada review, cuma yang untuk materi berikutnya ini nggak disebutkan tadi. Sudah. Materi pembelajaran untuk selanjutnya untuk pembelajaran sudah Bapak. Sudah. Itu tadi unsur tata letak desain grafis yang berhubungan dengan unsur warna. Oh, nggih. Itu aja secara keseluruhan saya kira sudah bagus. Terus kemudian ada kesimpulan juga sudah bagus untuk kesiapannya, untuk presentasinya, suaranya juga sip, bisa diikuti oleh semua siswa. Itu aja Pak Akun mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Observernya lumayan detail dan tajam Pak Eko ini. Nanti bisa disewa ini sebagai asesor.
Mungkin Pak Amam. kurang satu lagi Pak Agun. Waktu Pak Apa? Agun. Iya itu memang. Baik Pak Hamam, monggo Pak Hamam. Nggih, terima kasih Mbak Agun. Nggih. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Pak Eko tadi sudah mewakili semuanya, Bu Is. Wah, istimewa, memang benar Pak Agun, Pak Eko. Catat lengkap semuanya sampai saya tidak diberi kesempatan untuk mengoreksi ini. Sebenarnya sudah lengkap sudah Bu Is, cuma untuk tipek pun juga sudah bagus. Ya memang tadi sempat saya tadi WA sama Pak Eko. Loh Pak Eko, kok Bu Is diem aja? Sudah selesai ini. Nah, karena terus dibalas Pak Eko, bukan Pak, nunggu 30 menit. Walah, ya sudah. Makanya tadi, loh kok diem, nggak ada kegiatan. Saya pun juga bingung tadi. Bapak sudah selesai. Ya itu. Nah mungkin cuman, ya sebenarnya sudah bagus cuman ya itu tadi pengkondisian secara seperti ini ya. PPL, memang saya kemarin pun juga mikirnya juga begitu. Kalau saya biarkan ke anak-anak di video pun akan kelihatan sepi, nggak ada apa-apa. Nah, makanya kemarin juga saya bingung. Akhirnya banyak yang bicara, banyak bicara ya saya. Mungkin ya sambil belajar Bu Is ini memang. Ya. Nggih. Sebenarnya overall bagus nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, sudah Pak Agun, Pak Imron, matur nuwun. Ya, Pak Amam. Nggih. Disambi dengan mendampingi anak-anak ya. Masih bisa eksis ya. Ini seninya di pandemi ya gitu ya, bisa optimal. Dituntut ya. Ini Pak Amam sambil pendampingan ini di mall ini. Nggih, terus Pak. Iya sudah Pak Amam, oke. Terima kasih pencermatannya. Pak Imron sepertinya juga ada kegiatan yang bersamaan sehingga. Halo Pak Imron, eksis? Oh enggak berarti Pak. Oke, saya handle aja. Hasil pengamatan tadi cukup bagus dari pembelajaran Bu Ismailia ini jauh lebih bagus dibanding pada waktu peer teaching ya. Nah, mungkin bisa dirasakan lah ya. Nah, masih Pak Agun. penguasaan kelasnya juga nampak banget ya. Dan keberuntungan koneksinya itu stabil ya. Ya, relatif tidak ada gangguan itu. Cuma tadi di dalam skenario itu interaksi guru masih lebih dominan ya. Ya, masih lumayan lah 60-40 lah, 60-nya itu guru lebih dominan. Tadi coba 30 menit itu benar-benar dilaksanakan, minutes waktunya itu juga bagus loh. Ya, 30 menit tidak hang, ya, tetapi seperti kita memberikan tugas, kemudian di dalam kegiatan data processing, ya, itu anak-anak mencari data, ya, kemudian mewawancarai, kemudian kita ekstra melihat perkembangan seperti apa. Ketika sampai di mana, semuanya seperti ini, dan tempat yang lain juga seperti itu rutin ya yang bisa dilakukan selama 30 menit. Ya. Nah itu menarik, anak-anak tetap bisa bagaimana mereka bisa tetap eksis secara online. Ya ditanya itu secara bergiliran, berganti sampai waktunya selesai baru dia disuruh presentasi. Ya. Nah itu akan menjadi optimal. Dan penambahan dari Bu Isma itu demo GIFOM-nya, nah itu sudah dilakukan, itu cukup keren. Ya. Oke, kelupaan Pak. Didemokan dulu, kemudian hasilnya dieksplor. Tadi sudah kan demo GIFOM-nya ini mengisinya ini, nah, nanti di bentuk ini berapa item pertanyaannya, kemudian
baru di-share ya. Nah, saya share. Anak-anak bisa melihat nggak ini? Nah, itu klarifikasi yang cukup bagus. Ya. Sepertinya remeh, tapi bagi anak-anak penting banget ya. Memastikan anak-anak itu bisa mengakses ya, evaluasi penyakit kita. Kemudian evaluasinya juga cukup bagus. Ya, dari evaluasinya itu dicantumkan nilai-nilainya itu siapa saja yang tidak berhasil, siapa yang tidak. Tetapi kalau lebih istimewa lagi, itu dicantumkan ya. Kira-kira kegagalannya kan tinggal dari Google Form bisa diperlihatkan. Oh, iya, soal nomor 1 yang gagal itu berapa persen? 70% yang gagal. Berarti indikatornya nggak tercapai ini saya ini. Nah, 60% yang gagal ini. Nomor 2, 90. Oh, ya berarti ya yang 1 memang agak kurang konsen, memang wajar ini. Tersampaikan dengan optimal. Yang nomor 4, ada yang 0 ini. Nah, ini 0 ini berarti ini harus saya evaluasi. Ini yang menjadi bekal kita, indikator yang tidak tercapai tadi, untuk menguatkan pada pertemuan berikutnya. Ada celah waktu kita, ada celah waktu mau berakhir, ternyata masih ada waktu sekitar 20 menit, kita kasih penguatan, apa indikator yang tidak berhasil, sehingga PR kita untuk pertemuan berikutnya itu menjadi berkurang. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah tidak ketemu sama anak-anak, utangnya sudah tidak ada lagi. Tidak ketemu anak-anak berarti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, Bapak Ibu tidak punya PR udah, itu penting itu. Nah, itu yang tadi belum dieksplor ya, cuma sudah dicantumkan dalam bentuk global saja. Ya. Kemudian tadi saya juga belum menangkap di akhir-akhir setelah anak-anak sebelum berdoa, materi apa yang akan diungkap ya berikutnya ya. Saya juga nunggu-nunggu ya, belum muncul ya. Gitu. Ternyata ditangkap juga sama Pak Eko. Saya rasa sudah Pak Adi. Masa? Saya rasanya nunggu-nunggu loh. Iya, saya sendiri sekarang nunggu Pak, itu belum kok, kelihatannya Bu Isma lupa. Ini coba Pak Eko memang istimewa. Total Pak. Terima kasih Pak Eko. Sama itu. Kemudian benar manage waktunya ya, space tadi rasanya kalau tadi waktu jeda mereka untuk data collection ya itu diberikan ya, kemudian kita monitoring selama 30 menit memang istiqomah ya itu kita lakukan ya, itu waktunya pas itu bisa dilakukan. Nah, celah-celah lagi dimanfaatkan untuk evaluasi tadi, yang kurang-kurang itu dikuatkan, diingatkan lagi anak-anak. Ya. Habis waktunya untuk bekal yang akan datang, kita sudah punya catatan ya di G-Form-nya ini. Yang akan datang akan saya perkuat yang ini dulu sebelum masuk tujuan pembelajaran berikutnya. Nah, itu yang bisa dioptimalkan. Saya pikir secara keseluruhan sudah cukup bagus dan tidak nampak Bu Isma panik. Ya, serasa cool ya dibanding peer teaching kemarin. Peer teaching belum mulai aja sudah gelibet terus ya. Nah, ini cukup cool ya. Terus akibatnya secara keseluruhan 80 lah ya. Mudah-mudahan siklus yang kedua 90, siklus ketiga 100 ya. Amin. Saya lihat Pak Eko semangat Pak Dadi, saya juga ikutan semangat. Ya, itu menarik. Pak Eko sama Bu Isma termasuk perbedaannya yang cukup signifikan ya dari peer teaching. Dari catatan saya banyak hal yang perbaikan dan mulai menguasai medan ya, padahal ini dunia maya ya. Nah, tapi sudah mulai lumayan eksis ya. Saya kira itu catatan-catatan dari saya, menambahkan dari observernya Pak Eko dan Pak Ahmad. Tadi Pak Imron sudah pamit, memang ada beberapa hal yang harus beliau kerjakan secara online sehingga tidak bisa paralel.
Seperti saya pada waktu kemarin vaksin itu loh. Nggih. Ya. Saya kira cukup Bu Isma. Nggih, matur nuwun Pak Ya. Agun, Pak Eko, Nggih, Pak Hamam. sami-sami nggih. Rasanya kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kemudian kita akan ketemu lagi dengan Pak Riki ya pada jam 13.00 ya. Kemudian observernya adalah Pak Hasin sama Pak Hamam lagi nih, paralel Ya. nih. Siap, Pak. Insya Allah sudah menempati posisi, Pak. Ya. Jam 1 nanti. Enak hiburannya Pak Hamam mau di mall. Ya wes, yang penting jaga kesehatan guys semuanya. Nggih, nggih matur nuwun. Nggih, saya kira cukup nggih Bapak Ibu. Nggih. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko. Bu Is. Halo. Istimewa deh Bu Is. Yang penting pelong Bu Is. Salam. Yang penting wis mari. Iya. Yang penting wis mari. Iya, Pak. Enggak usah dipikir, enggak usah Manajemennya dipikir. waktu itu kudu nang mari. Enggak usah dipikir. Nggih, Enggak rai stres saya mikir iku. Nggih, matur nuwun. Pak Hamam, Pak Eko. Ya, sama-sama. Bu, saya off dulu nggih Bu Is ya. Nggih, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Mohon izin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam.